Generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Namun beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia." Berdasarkan data BPS tahun 2022, penduduk Indonesia 25%-nya adalah generasi muda. Sehingga pada tahun 2045 Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang besar karena didominasi oleh usia produktif. Namun ada 5 isu strategis, 5 tantangan yang dihadapi oleh generasi muda kita menyongsong Indonesia Emas 2045 tersebut. Yang pertama, keterampilan memasuki dunia kerja. Generasi muda harus menjadi agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif sehingga tidak terdisrupsi oleh perkembangan zaman, baik menjadi job seeker ataupun sebagai job creator. Oleh karena itu, pendidikan harus dikembangkan dan menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif untuk dapat memanfaatkan segala sumber daya yang ada demi kemajuan bangsa. Yang kedua, kepemimpinan dan keterlibatan sosial. Tidak semua generasi muda merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan ataupun memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Maka pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keterlibatan sosial para generasi muda kita melalui program ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan dan program sosial kemasyarakatan. Di samping itu, keluarga dan organisasi masyarakat perlu membuka ruang sehingga generasi muda dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan terlibat dalam banyak aktivitas dan kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan kepedulian sosial generasi muda Indonesia. Yang ketiga, pendidikan yang berkualitas. Kesenjangan kualitas pendidikan menjadi tantangan terbesar Indonesia Emas 2045. Meskipun beberapa daerah menghadapi keterbatasan akses dan berbedanya tingkat kualitas pendidikan, pemerintah bisa mengatasinya dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru-guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Dengan adanya ini, pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua tanpa memandang kondisi ekonomi dan latar belakang geografis dapat kita wujudkan. Tantangan yang keempat, akses informasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda menghadapi derasnya arus informasi sehingga penguatan literasi digital mutlak diperlukan. Di sisi lain, kesenjangan akses internet dan teknologi dapat menghambat generasi muda dalam mendapatkan akses informasi dan peluang yang ada. Pendidikan digital dan literasi teknologi menjadi penting agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif. Yang kelima, tantangan perubahan iklim dan kepedulian akan lingkungan. Isu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda. Generasi muda harus peduli dan ikut terlibat dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan memainkan peran dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan kita sehingga gaya hidup berkelanjutan dapat terbentuk di dalam diri generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Untuk menghadapi 5 tantangan tersebut, semua elemen bangsa harus bekerja sama dan berkolaborasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, dan bahkan semua elemen masyarakat. Generasi muda pun harus membangun dirinya sebagai generasi pembelajar agar bisa turut berkiprah mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Semoga apa yang diteriakkan dengan lantang oleh Bung Karno 100 tahun yang lalu benar-benar bisa terwujud. Generasi muda adalah harapan bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Majulah bangsaku, jayalah Indonesiaku.